Halo, selamat berjumpa lagi dengan Kak Tessa dan Kak Bowo. Pada masa pandemi ini, kita masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo, Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi
Kak Bowo, setelah kita memuji nama Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mari kita ambil Alkitab masing-masing, dibuka di Injil Markus 1 ayat 4 sampai 11. Di sini Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk bertobat. Orang-orang tersebut mau bertobat dan mau dibaptis di Sungai Yordan. Kak, itu Yohanes Pembaptis yang papanya nama Zakaria dan mamanya Elizabeth ya? Ya, betul. Sudah pinter sekarang ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat cerita berikut ini. Tapi sebelum kita melihat cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, pada saat ini kami berterima kasih kepada Tuhan sudah membimbing anak-anak kami untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami akan melihat cerita dari Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan bimbingan kepada kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yuk, kita ikuti ceritanya. Let's go. Adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elizabeth. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru,
apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Adik-adik, dalam cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus seperti Yohanes Pembaptis yang tidak sombong, walaupun ia bisa mengajak orang-orang untuk bertobat dan dibaptis. Apa itu sombong? Sombong adalah suka pamer, pintar tapi nggak mau mengajari teman, tidak mau minta maaf, tidak taat terhadap orang tua, suka mengolok-olok teman. Itu termasuk sikap yang sombong. Perbuatan itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Mari teman-teman, kita harus berbuat baik karena anak Tuhan harus selalu mengasihi dan tidak sombong. Oke, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.